Halo, saya Hendra Gunawan akan melanjutkan materi kuliah analisis real, masih tentang barisan dan deret. Dalam video ini saya akan membahas teorema Bolzano-Weierstrass. Diberikan sebuah barisan sembarang, kecil kemungkinannya barisan tersebut merupakan barisan monoton. Namun teorema berikut menyatakan bahwa barisan tersebut mestilah mempunyai subbarisan monoton. Teoremanya berbunyi, setiap barisan mempunyai subbarisan monoton. Untuk keperluan bukti teorema subbarisan monoton tadi, kita sebut suku ke M dari suatu barisan Xn sebagai puncak apabila Xm lebih besar dari atau sama dengan Xn untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan M. Jadi di sini Xm merupakan suku yang lebih besar daripada suku-suku sesudahnya. Catat bahwa dalam sebuah barisan turun, setiap suku merupakan puncak. Sementara itu, dalam sebuah barisan naik yang bukan barisan konstan atau pada akhirnya konstan, setiap suku bukan merupakan puncak. Karena setelah setiap suku mesti ada yang lebih besar daripadanya. Berikut adalah bukti teorema subbarisan monoton. Diberikan barisan X sama dengan Xn, kita tinjau dua kasus. Kasus pertama, X memiliki tak terhingga banyak puncak. Dalam kasus ini, kita daftarkan suku-suku puncak X sebagai XM1, XM2, dan seterusnya, XMN, dan seterusnya. Dengan di sini M1 lebih kecil daripada M2, M2 lebih kecil daripada M3, dan seterusnya. Nah, karena tiap suku merupakan puncak, kita peroleh XM1 lebih besar atau sama dengan XM2, dan XM2 lebih besar dari atau sama dengan XM3, dan seterusnya. Dalam perkataan lain, barisan XMN merupakan subbarisan monoton, persisnya monoton turun dari X. Kasus 2, X memiliki terhingga banyak puncak. Dalam kasus ini, misalkan suku-suku puncak X adalah XM1, XM2, dan seterusnya sampai dengan XM kapital N di sini. XM kapital N merupakan puncak yang terakhir. Dengan di sini M1 lebih kecil daripada M2, M2 lebih kecil daripada M3, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir M kapital N. Suku-suku setelah suku ke K dengan K sama dengan M kapital N tadi bukan merupakan puncak. Nah, sekarang bila kita mulai dengan X K1 dengan K1 sama dengan M kapital N tambah 1, maka kita tahu suku ini bukan puncak, yang berarti bahwa ada K2 lebih besar daripada K1, sedemikian sehingga X K1 lebih kecil daripada X K2. Selanjutnya, X K2 juga bukan puncak. Dan itu berarti bahwa ada K3 lebih besar daripada K2, sedemikian sehingga XK2 lebih kecil daripada XK3. Hal ini berulang selanjutnya, sehingga kita peroleh XK1 lebih kecil daripada XK2, XK2 lebih kecil daripada XK3, dan seterusnya. Dalam hal ini, barisan XKN membentuk subbarisan monoton, tepatnya monoton naik, dari X. Demikian bukti dari teorema subbarisan monoton. Nah, sekarang kita sampai pada pernyataan teorema Bolzano-Weierstrass yang berbunyi, setiap barisan terbatas mempunyai subbarisan konvergen. Buktinya sebagai berikut, misal X, barisan Xn, merupakan barisan terbatas. Menurut teorema subbarisan monoton, kita akan memiliki subbarisan XKN yang monoton. Subbarisan ini juga terbatas dengan batas yang sama dari X. Sehingga menurut teorema barisan monoton, subbarisan XKN mestilah konvergen. Demikian bukti teorema Bolzano-Weierstrass. Cukup singkat ya. Nah, di buku Bartel dan Serbat,
Dibahas pula bukti versi kedua untuk teorema Bolzano-Weierstrass yang tidak akan dibahas dalam video ini. Silakan Anda baca buku Bartel dan Serbert dan cari bukti versi kedua tersebut bila penasaran. Teorema berikut, teorema ketiga dalam video ini, mirip atau menyerupai kebalikan dari teorema yang menyatakan bahwa setiap subbarisan dari barisan yang konvergen ke X akan konvergen ke X. Nah, teorema ini berbunyi demikian. Misal X, barisan Xn terbatas dan X kecil adalah bilangan real dengan sifat sebagai berikut. Setiap subbarisan konvergen dari X, konvergen ke X. Saya ulangi, setiap subbarisan yang konvergen dari X, konvergennya ke X. Begitu bunyinya ya. Maka kesimpulannya X mestilah konvergen ke X. Buktinya sebagai berikut. Misal M adalah batas atas dari X. Yakni nilai mutlak Xn lebih kecil atau sama dengan M untuk setiap bilangan asli N. Andaikan X tidak konvergen ke X. Menurut teorema pada subbab 2.6, kita dapat memilih bilangan epsilon 0 positif dan subbarisan X aksen sama dengan XKN dengan nilai mutlak XKN min X lebih besar dari atau sama dengan epsilon 0. Sebutlah ini ketaksamaan bintang yang berlaku untuk setiap bilangan asli N. Subbarisan ini juga terbatas oleh M karena merupakan subbarisan dari Xn. Karena itu, menurut teorema Bolzano-Weierstrass, subbarisan X-aksen itu memiliki subbarisan lagi X double aksen yang konvergen. Nah, menurut hipotesis, X double aksen mestilah konvergen ke X karena dia adalah subbarisan yang konvergen. Akibatnya, suku-sukunya pada akhirnya akan berada dalam radius epsilon 0 dari X. Dan ini bertentangan dengan kondisi atau ketaksamaan bintang tadi, yang menyatakan bahwa XKN justru berada di luar radius epsilon 0 dari X. Ada satu soal latihan yang dapat Anda coba, berikan contoh sebuah barisan yang memperlihatkan bahwa kesimpulan pada teorema 3 tadi tidak berlaku apabila hipotesis X terbatas tidak dipenuhi. Oke, silakan coba dan sampai jumpa di video berikutnya.